Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel saya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Di pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan pentingnya pendidikan anak berkebutuhan khusus dan juga jenis-jenis kebutuhan khusus. Baik, sebelum saya lanjutkan di video saya kali ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, terkait dengan pentingnya pendidikan anak berkebutuhan khusus. Kenapa sih pentingnya kita mempelajari terkait dengan pentingnya pendidikan anak berkebutuhan khusus? Oke, yang pertama, pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sangat penting bagi kelangsungan hidup bermasyarakat karena melalui pendidikan anak dapat berinteraksi dengan orang lain dan diperlakukan sama dengan anak normal lainnya. Jadi di sini dijelaskan bahwa pendidikan itu penting bagi anak berkebutuhan khusus karena dengan pendidikan anak-anak itu dapat berinteraksi dengan orang lain dan diperlakukan yang sama seperti anak normal lainnya. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan sehingga hak-haknya terpenuhi sebagai anak normal lainnya. Jadi ketika seorang anak, mohon maaf yang berkebutuhan khusus tadi, dia mendapatkan pendidikan, dia akan mendapatkan hak-hak yang sama dengan anak-anak yang normal. Jenis-jenis kebutuhan khusus. Di sini berkaitan dengan jenis-jenis kebutuhan khusus dibedakan menjadi dua. Ada yang dikatakan jenis kebutuhan khususnya berdasarkan fisik dan non-fisik. Jadi dibedakan menjadi dua. Fisik itu berkaitan dengan penampilan, sedangkan yang non-fisik itu berkaitan dengan yang pertama, intelektual dan sosial, emosional atau perilaku. Kita jelaskan masing-masing yang berkaitan dengan jenis-jenis kebutuhan khusus fisik. Permasalahan fisik. Permasalahan fisik di sini berkaitan dengan penampilan yang terlihat seperti itu. Jadi berkaitan dengan permasalahan fisik di sini ada misalnya gangguan panca indera, kurang lihat, kurang dengar, ada yang dinamakan cacat tubuh ataupun tangan, lumpuh, tidak punya tangan atau tidak punya kaki, lumpuh karena amputansi atau polio wajahnya, bibir sumbing, juling ataupun tongos. Kemudian yang berkaitan yang ketiga adalah kidal. Kidal itu adalah sering menggunakan tangan kiri. Kemudian yang keempat di sini berkaitan dengan kesulitan bicara, gagap, stuttering, cluttering. Kemudian yang kelima enuresis. Enuresis di sini adalah anak yang mengompol, sedangkan enskoporesis di sini adalah anak-anak yang mohon maaf B-nya juga sembarangan. Kemudian yang teach di sini adalah berkaitan dengan gangguan dalam di kerongkongannya. Jadi kemampuan dia dalam berbicara. Kemudian yang selanjutnya adalah gangguan perkembangan berbahasa, obesitas itu adalah kegemukan. Kemudian yang terakhir adalah gangguan kesehatan atau penyakit. Di sini contohnya adalah gizi buruk ataupun stunting. Jadi ini berkaitan dengan permasalahan fisik yang nampak di dalam penampilan anak itu. Ini yang berkaitan dengan permasalahan fisik. Selanjutnya adalah permasalahan sosial dan permasalahan emosi. Kita bahas satu persatu berkaitan dengan permasalahan sosial. Permasalahan sosial di sini contohnya adalah ada yang dikatakan anak agresif. Ada yang dikatakan lagi anak yang menolak pergi ke sekolah atau school refusal. Kemudian daya swing kurang. Daya swing di sini adalah daya perhatiannya kurang dalam hal di kelas. Kemudian ada anak yang pemalu, anak manja, atau negativisme dalam artian dia pembangkang atau suka berkuasa atau bosi. Jadi ada anak yang suka seolah-olah dia menjadi pemimpin atau dia berkuasa dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Selanjutnya adalah permasalahan emosi. Permasalahan emosi di sini berkaitan dengan emosi anak. Emosi di sini ada yang contohnya adalah anak yang marah, temper tantrum, takut, fobia, cemas, ansietas, bergantung. Dalam artian bergantung ini ketergantungan dengan orang lain. Selanjutnya adalah iri hati, sedih, cemburu, mengisap jempol. Jadi yang berkaitan dengan emosi. Emosi itu adalah luapan perasaan.
Yang sosial tadi adalah berkaitan dengan permasalahan sosial di sini berkaitan dengan kemampuan sosialisasi anak. Jadi kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan permasalahan emosi ini berkaitan dengan luapan perasaan yang keluar yang nampak di dalam perilakunya, berkaitan dengan mood seperti itu. Ada yang namanya marah, temper tantrum, takut atau fobia, cemas, ansietas, ketergantungan dengan orang lain, iri hati, sedih, cemburu, menghisap jempol. Itu ya yang berkaitan dengan emosi. Sedangkan yang sosial tadi ada anak yang tidak mau pergi ke sekolah, kemudian dia pemalu, anak yang manja, contohnya seperti itu. Oke, selanjutnya di sini terkait dengan permasalahan intelektual. Intelektual, apa sih yang dikatakan dengan intelektual? Intelektual itu berkaitan dengan kemampuan anak dalam hal kecerdasannya. Jadi di sini permasalahan intelektual itu adalah kegagalan dalam mencapai tujuan belajar yang sudah ditentukan. Di sini dibedakan menjadi beberapa, ada yang namanya lower level. Lower level di sini adalah anak-anak yang mohon maaf dia dalam hal levelnya sangat rendah. Kemudian underachiever. Underachiever di sini adalah di bawah rata. Kemudian yang slow learner di sini adalah kemampuan berpikirnya itu lambat. Kemudian ada juga yang dinamakan intelektual tinggi. Anak intelektual tinggi di sini adalah anak yang berbakat atau gifted. Kemudian ada juga di sini ada yang diskalkulia. Mohon maaf, atau diskalkulia. Kemudian disgrafia, disleksia, itu juga termasuk pada anak yang permasalahan intelektual. Kenapa dikatakan permasalahan intelektual? Karena di dalam diskalkulia di sini berkaitan dengan kemampuan anak dalam matematikanya. Kemampuan dalam hal matematikanya dia di sini rendah. Rendah yang seperti apa? Dia tidak paham dalam hal angka, tidak paham dalam penjumlahan. Pokoknya hal-hal yang sederhana berkaitan dengan matematika, dia mengalami hambatan atau kurang. Jadi diskalkulia adalah kemampuan anak dalam hal mengenal matematika, simbol-simbol seperti itu. Kemudian disgrafia. Disgrafia di sini berkaitan dengan kemampuan menulisnya. Jadi disgrafia itu kemampuan tulisan tangannya dia tidak rapi, tidak teratur, sulit dibaca, jadi kayak model orek-orekan seperti itu loh. Tapi berbeda dengan tulisan dokter. Kalau tulisan dokter itu memang dia punya artian-artian. Sedangkan kalau disgrafia dia tidak bermakna tulisannya, jadi seperti benang ruwet seperti itu, dia membuat orek-orekan. Nah, bisa dipahami ya di sini yang terkait dengan disgrafia. Kemudian yang ketiga adalah disleksia. Disleksia di sini berkaitan dengan kesulitan membaca, menulis, dan mengeja. Jadi dalam hal kemampuan dia membacanya. Jadi melihat huruf itu seperti terbang-terbang. Kemudian lagi melihat huruf terbang-terbang. Ketika mengenal angka pun dia juga bukan angka, jadi kayak menulis, membaca. Kalau ketika mau menulis angka 4, dia bisa menggunakan simbol-simbol seperti kursi terbalik misalnya. Kemudian dalam mengejanya juga butuh cara yang berbeda dengan anak yang normal, karena melihat huruf itu tadi, melihat hurufnya dia terbang-terbang. Bisa dipahami ya yang berkaitan dengan diskalkulia, disgrafia, sama disleksia itu juga berkaitan pada permasalahan intelektual. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan di pertemuan keempat kita berkaitan dengan pentingnya pendidikan anak berkebutuhan khusus dan juga berkaitan dengan jenis-jenis kebutuhan khusus. Baik, apabila ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang di-sharingkan, silahkan dituliskan di chat. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.